Kaifa halukum? Sabahul khair. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat kembali bertatap muka dalam mata pelajaran Arabik. Dan kali ini kita akan masuk ke bab 2, temanya tentang hubbul watan atau cinta tanah air. Bahasa yang lainnya adalah nasionalisme. Di screen anak-anak sudah tampil tulisan Arabnya, yang view-nya di situ ada sebuah bangunan pemerintahan, ya. Ustaz sengaja cari view ini supaya mengingatkan kita bahwa mencintai tanah air adalah merupakan bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Baik, seperti biasa ya, akan Ustadz bacakan dulu tulisan Arabnya. Kalian bisa menyimak di buku Arabik kalian, atau di screen juga sudah Ustadz siapkan. Yahwa Amir Madatat Dirasatil Ijtimaiyah. Tokoh yang diceritakan di sini adalah namanya Amir. Amir Yahwa. Yahwa artinya gemar atau menyukai atau menggemari, menyenangi. Satu ulangi, Amir gemar atau menyukai madatad dirasatil ijtimaiyah. Madah artinya pelajaran. Satu ulangi, madah artinya pelajaran. Ad-dirasatil ijtimaiyah artinya adalah PKN, pendidikan keluarga negaraan. Jadi Amir sangat menyukai pelajaran PKN. Itu arti dari baris pertama. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke baris kedua. Haitsu yata'arrafu tarikha biladihi. Haitsu yata'arraf artinya di pelajaran PKN, Amir mempelajari atau mengetahui tarikh artinya sejarah, biladihi artinya negerinya. Jadi tarikh biladihi artinya adalah sejarah negerinya. Wa yastakhlisu al-ibar min siyaril uzama. Wa yastakhlisu artinya mengambil atau mempelajari. Al-ibar artinya pelajaran. Min siyaril uzomai. Pelajaran dari siapa? Yaitu dari tokoh-tokoh yang ada di masing-masing negara. Setiap negara tentu mempunyai tokoh yang berbeda-beda. Contohnya kita di Indonesia, siapa tokoh yang paling terkenal? Yaitu tentu saja sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang tahu? Ya, betul. Yang menjadi tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno, yaitu Presiden RI yang pertama. Begitu juga Amir. Amir banyak mempelajari tentang kisah-kisah para tokoh yang ada di negerinya atau negaranya Amir berada. Sepertinya Amir ini orang Mesir, jadi dia mempelajari tentang sejarah tokoh-tokoh Mesir. Lanjut, masih baris ketiga. Wa yata'allamu al-wafa wal-ata wat tadhiyah. Oke, al-wafa artinya kesetiaan, al-ata wat tadhiyah
itu artinya sama, yaitu pengorbanan. Saya ulangi, pelajaran apa yang diambil Amir dari tokoh-tokoh bangsa ini? Yang pertama adalah al-wafa, yaitu kesetiaan. Yang kedua adalah al-ata wa tadhiyah, yaitu pengorbanan. Para pahlawan mengorbankan tidak hanya materi saja, tetapi mereka berkorban jiwa raga mereka. Selanjutnya di baris keempat, wat ta'awuna ma'al akharin. Saya ulangi, wat ta'awuna ma'al akharin. At-ta'awun artinya tolong menolong. Jadi pelajaran yang ketiga adalah tolong menolong. Dengan siapa? Ma'al akharin artinya adalah dengan orang lain. Jadi membangun suatu bangsa, membangun suatu negara itu tidak bisa sendirian. Harus bergotong royong. Saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Oke, berikutnya. Faqad sammama albuman. Sommama artinya adalah menyusun. Albuman semacam clipping, ya, kumpulan foto-foto atau gambar-gambar atau ya, Amir mengumpulkan foto-foto lihadhihi syakhsiyat, tokoh-tokoh bangsa ini. Ya, Amir mengumpulkan album atau clipping dari tokoh bangsa ini. Fatajidu fi kulli safhatin min safahati hadzal album, baris terakhir maksudnya, sehingga kita bisa menemukan wajah-wajah mereka, gambar-gambar mereka di clipping yang sudah disusun oleh Amir. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini masih sambungan dari kalimat yang tadi sebelumnya. Suratan li syakhsiyatin minasyakhsiyatil lati addat khidmatin jalilatan lil watan. Maksudnya, di clipping yang sudah disusun oleh Amir, di buku yang ada foto-foto tokoh bangsa itu, kita bisa menemukan pengorbanan atau jasa-jasa yang sangat besar yang sudah para tokoh itu lakukan untuk kebaikan bangsa ini. Berikutnya baris kedua, kama anna amiran yuhibbud dirasati. Di samping ya, jadi selain Amir itu gemar mempelajari pelajaran PKN, ada lagi yang lain atau alasannya kenapa Amir itu sangat menyukai pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan. Li'annahu yata'arrafu arda biladihi. Karena dengan belajar PKN itu, dia tahu tentang sejarah negerinya. Baris keempat, wasarwatiha at-tabi'iyah. Wasarwatiha at-tabi'iyah artinya adalah kekayaan sumber daya alam. Ya. Di Indonesia sumber daya alamnya apa? Banyak, ya. Ada minyak bumi, ada hasil perikanan, ada hasil pertanian, ada freeport, ada macam-macam. Semuanya adalah sarwat atau bi'iyah, kekayaan sumber daya alam suatu negeri. Kalau di Indonesia, sumber daya alamnya banyak. Kalau di Mesir,
dan negara-negara Arab itu sumber daya alamnya adalah minyak biasanya. Sehingga mereka sangat-sangat kaya sekali karena minyak bumi itu sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan, ya. Hampir seluruh perusahaan menggunakan minyak bumi. Dalam bahasa Arabnya sarwatuha at-tabi'iyah. Wa khairatiha al-wafirah, dan kekayaan-kekayaan yang lainnya atau manfaat-manfaat yang lainnya. Tidak hanya sumber daya alamnya saja, tetapi juga sumber daya manusianya. Seperti di Indonesia, terkenal sebagai bangsa yang santun, bangsa yang sopan, bangsa yang baik kepada orang lain. Jadi tidak hanya sumber daya alamnya saja, tetapi juga sumber daya manusia. Begitu juga di negaranya Amir. Amir mengetahui bahwa negaranya itu memiliki sumber daya alam yang kaya dan orang-orang atau masyarakat Mesirnya juga sangat-sangat baik sekali. Baris kelima, wa yata'arrafu al-ma'alimas siyahiyah. Oke. Selain belajar tentang PKN dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negeri, Amir juga belajar banyak tentang destinasi wisata. Al-ma'alim as-siyahiyah artinya adalah tempat-tempat wisata. Kalau di Indonesia kita bangga punya banyak sekali tempat pariwisata, tempat wisata. Ada Candi Borobudur, kemudian ada Raja Ampat, kemudian ada Masjid Istiqlal, kemudian ada, dan masih banyak lagi tempat wisata yang lain. Kalau di Mesir juga Amir bangga memiliki tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi turis. Ada piramid, ada Luxor, kemudian ada Alexandria, dan masih banyak lagi. Jadi Mesir dengan Indonesia sebetulnya mempunyai tempat-tempat wisata yang banyak menarik para turis untuk datang ke negaranya. Allati yafidu ilaiha as-saihun. Oke, yang baris ke-6 ada kata as-saihun. Sudah? Saihun itu artinya para turis. Ya. Perhatikan as-saihun baris ke-6 artinya para turis. Kalau para turis berarti turisnya itu sangat banyak. Tidak hanya turis lokal saja, tidak hanya yang berasal dari Mesir saja, tetapi min kulli arja'il ardi. Min kulli arja'il ardi adalah turis mancanegara. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, Korea, dan dari Indonesia juga banyak. Ya. Untuk apa para turis itu datang? Liyushahidu raw'ataha. Tentu untuk menyaksikan keajaiban-keajaiban dunia. Contohnya, kalau di negaranya Amir, itu ada piramid. Piramid masuk dalam salah satu 7 keajaiban dunia. Kenapa? Apa menariknya piramid? Karena piramid adalah bangunan yang bisa didirikan tanpa menggunakan alat berat. Ya, kalau di zaman sekarang kita bisa menyaksikan ada alat berat, ada mobil beko, kemudian ada bulldozer dan lain sebagainya. Tetapi dahulu ketika zaman Mesir kuno belum ada peralatan itu, tetapi mereka bisa membangun sebuah bangunan yang tinggi sekali, yaitu bangunan piramid. Sama juga dengan piramid, di Indonesia kita menemukan Candi Borobudur. Candi Borobudur juga seperti itu, tidak ada dahulu alat-alat berat, mobil beko, kemudian bulldozer, dan lain sebagainya, belum ada. Tetapi karena masyarakatnya, orang-orangnya dahulu mau bergotong royong, mau tolong-menolong, bekerja sama membangun suatu bangunan, sehingga berdirilah sebuah Candi Borobudur, berdirilah sebuah piramid di Mesir, dan lain sebagainya.
Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Wadzata masa'in arada amir as'ilatan ila abihi. Suatu sore ya. Suatu sore Amir bertanya kepada ayahnya. Amir bertanya kepada ayahnya. Maaf ya. Ayahnya yang bertanya kepada Amir ya. Ayahnya bertanya, "Madza a'jabaka fi hadhihi syakhsiyat ya Amir?" Oke, belum tampil ya sepertinya ya slide selanjutnya. Baik, atau di buku kalian silakan. Ya, sudah tampil. Oke. Wa dzata masa'in arada Amir albuman ala walidihi. Oke. Suatu sore Amir menunjukkan clipping ya. Clipping atau buku atau majalah yang ia susun kepada ayahnya. Fasarra bihi katsiran. Ayahnya sangat bangga, sangat senang. Wadara bainahuma al-hiwar at-tali. Sehingga kemudian ayahnya bertanya sama Amir, "Al-ab, madza a'jabaka fi hadhihi syakhsiyat ya Amir?" Oke, ayahnya bertanya, perhatikan baris kedua, baris ketiga ya. Apa yang membuat engkau takjub? Apa yang membuat engkau tertarik dengan tokoh-tokoh bangsa ini, hai Amir? Kemudian dijawab oleh Amir, "A'jabani fiha ma qaddamathu lil watan." Amir menjawab, "Aku sangat takjub dengan hasil jerih payah mereka. Aku sangat tertarik dengan jasa-jasa para pahlawan itu. Min a'malin azimah. Dan jasa mereka itu sangat besar." Ya. Jadi tentu para tokoh bangsa ini, para pahlawan bangsa ini masing-masing mempunyai jasa yang sangat-sangat besar bagi suatu bangsa. Kalau di Indonesia kita punya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator kemerdekaan, kalau tidak ada mereka berdua tentu tidak merdeka Indonesia dari jajahan Belanda dan Jepang. Begitu juga di Mesir. Mesir tentu mempunyai tokoh yang dibanggakan, mempunyai pahlawan. Seperti misalnya di Mesir ada sama juga presiden yang pertama dari presiden Mesir, yaitu Jamal Abdul Nasir. Juga memproklamirkan kemerdekaan Mesir dari penjajahan Prancis. Kalau di Indonesia, kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Begitu juga di Mesir. Mesir juga sempat dijajah oleh bangsa Prancis. Tetapi kemudian atas jasa proklamator kemerdekaan mereka, yaitu Jamal Abdul Nasir yang kemudian jadi presiden pertama, maka Mesir bebas dari atau merdeka dari penjajahan bangsa Prancis. Makanya Amir tertarik untuk mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan nasional masing-masing. Wa ajidu ma afkharu bihi. Nah, setelah dia mempelajari, setelah Amir mengetahui sejarahnya, Amir kemudian bangga, merasa bangga dengan
negaranya, dengan negerinya, dengan bangsanya. Wa ana aktubu rasail li asdiqai. Sehingga aku bisa menulis sejarah bangsaku dan mengirimnya kepada teman-temanku di mana saja mereka berada. Tidak hanya teman-temanku dari Mesir saja, tetapi juga dari seluruh negara. Kemudian baris sebelum terakhir, ayahnya berkata, Inna hadhihi syakhsiyat taruddu ba'da afdalil watan 'alaiha. Ayahnya menjelaskan, betul wahai Amir, para pahlawan ini mereka menolak penghargaan atau pamrih yang diberikan oleh bangsanya. Kenapa? Kata Amir bertanya, maksudnya apa wahai ayah? Uridu syarhan ya abi. Amir berkata, tolong jelaskan maksud dari perkataan atau kalimat di atas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, sudah mulai turun saljunya. Ayahnya menjawab, Inna haula qad syaribu min. Ya, masih menunggu ya. Sepertinya di screen anak-anak belum tampil. Mohon bersabar. Untuk slide yang sebelumnya, itu adalah perbincangan antara Amir dengan ayahnya. Karena ayahnya juga ternyata bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amir, yaitu mengumpulkan clipping atau foto-foto atau gambar-gambar bersejarah tentang negerinya. Lalu ayahnya Amir dan Amir berbicara saling bertanya dan menjawab tentang pahlawan dan tokoh bangsa mereka. Nah, di slide selanjutnya sudah tampil ya. Inna haula qad syaribu min nil Misra. Ayahnya menjelaskan, para pahlawan itu tentu meminum, makan, kemudian hidup itu berasal dari air Sungai Nil. Dan Sungai Nil adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri Mesir. Oke, baris kedua, wa'ashu fi kanafiha. Wa'ashu fi kanafiha. Mereka, para tokoh ini juga hidup di bawah naungan negeri Mesir. Selanjutnya, berikutnya, wawajadu fiha as-sakinah wal aman. Mereka kemudian merasa tenang dan merasa aman hidup di Mesir. Fakama tuhibbu anta baitakal ladzi yu'wika. Bayangkanlah hai Amir, ini juga seperti yang kamu rasakan di rumah kamu, di mana rumah kamu itu melindungi kamu dari panas, melindungimu dari hujan. Begitu juga mereka. Mereka hidup di bawah naungan negeri Mesir. Tentu mereka merasa aman hidup di Mesir. Mereka nyaman, mereka mempunyai kehidupan di negeri Mesir. Makanya watashuru fihi bil aman, mereka merasa aman. Ahabbuhum Misra bi ardiha wa sama'iha wa sya'biha. Negeri Mesir mencintai mereka, otomatis mereka juga harus memberikan rasa mencintai mereka kepada tanah air mereka. Dengan buminya,
dengan langitnya, dan dengan bangsanya, dengan masyarakatnya, dengan sumber daya alamnya, dengan sumber daya manusianya, maka semuanya